Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pos 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi akan menemani Anda dari sekarang sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar ya. Dan seperti biasa, kita akan mengawali perjumpaan kita di minggu pagi hari ini di 14 Juli 2024, pendengar ya, dengan lentera minggu di mana dengan tema adalah panggilan Tuhan. Kita sudah bersama dengan beberapa narasumber pastinya pendengar ya. Yang pertama ada Bapak Yakobus Fidelis, lalu juga ada Ibu Anastasia Endalwi Purwati, ada Ibu Agnes Wahyuri, dan juga Ibu Adela Maimuza Syaikun, pendengar ya. Dan kepada Bapak Yakobus silakan untuk menyampaikan. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita buka lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, bersyukur kita hadir pada kesempatan ini dan bisa terbangun dan mendengarkan lentera minggu pada hari ini. Tema pada hari ini adalah panggilan Tuhan. Sebelum kita menyapa para narasumber, mari kita dengarkan bacaan Injil Tuhan. Bacaan Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Lalu katanya kepada para muridnya, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa di dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bacaan Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Markus yang telah kita dengarkan, mengisahkan tentang ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Panggilan Tuhan ini kepada mereka merupakan suatu anugerah. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mendapatkan anugerah dari ilahi. Lalu kita dipanggil
oleh Allah. Kemudian kita diutus oleh Allah untuk mewartakan firman dan sabdanya. Dan pada hari ini juga kita pasti membaca atau mendengarkan kisah dari Amos, dari kitab Amos hari ini. Sepertinya Tuhan tidak peduli lagi terhadap umat Israel. Iman Amazia sebagai representasi umat dan khususnya para pemimpinnya secara terang-terangan menolak Nabi Allah dan bertanya. Mereka yang dengan sadar menolak firman Allah akan kena hukuman dan kematian kekal. Doa-doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Sia-sia Amazia dengan nada menghina mengusir Amos dengan sebutan pelihat, dan memang para nabi biasanya mendapat penampakan atas penglihatan dari Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Amazia menyamakan Amos dengan nabi-nabi yang memangku jabatan itu dan mencari nafkahnya sebagai nabi. Amazia tidak berkata bahwa Amos adalah nabi gadungan, tetapi dengan turun tangan langsung dalam menggalang opini umat, ia menuduh Amos seolah-olah bersepakat melawan raja. Amazia sebenarnya takut kalau pemberitaan Amos mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Firman kenabian yang disampaikan Amos dianggap berdaya sehingga langsung menyebabkan kemalangan yang dinubuatkan. Amos menjawab iman Amazia dengan rendah hati dengan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang nabi profesional dan mengatakan bahwa ia adalah seorang gembala dan pemungut buah ara hutan. Buah ini tak bernilai tinggi untuk menunjukkan bahwa dirinya hanyalah umat yang rendah dan sederhana. Tetapi Tuhan mengambil aku. Tuhan berfirman kepadaku, pengulangan nama Allah membuat jelas fakta bahwa Amos tidak bernubuat oleh kehendak manusia, tetapi karena panggilan langsung Allah yang menjadikan dia nabi. Kehidupan orang percaya seringkali masih jatuh bangun di dalam dosa. Memang proses penyucian merupakan lorong yang sempit dan sulit dilewati. Adalah doa bangsa Israel untuk kembali meminta belas kasihan Allah. Ini disampaikan dalam kitab Mazmur ayat 85. Mereka mengingatkan pemulihan yang Allah lakukan setelah mereka dihukum akibat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, mungkin hal ini mengacu pada peristiwa pasca pembuangan Babilonia. Kini mereka memohon lagi pada Allah agar ia menyingkirkan murkanya berdasarkan kasih setianya. Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa mereka menyeleweng lagi sehingga Allah kembali menghukum mereka. Bangsa Israel tidak memberikan contoh yang baik ketika menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Namun demikian mereka tidak tenggelam dalam rasa bersalah dan penghukuman. Mereka menyadari dosa mereka dan berbalik pada Tuhan. Tentu mereka malu ketika sekali lagi harus meminta pertolongan Allah yang mereka sakiti hatinya. Mereka tahu bahwa Allah akan memberikan keselamatannya pada orang-orang yang takut akan Dia. Kini mereka harus mendengarkan firman Tuhan agar tidak bebal seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Pada akhirnya doa dan harapan dalam ayat 5-8 akan dijawab dengan kondisi Salom sebagaimana diimani bangsa Israel. Kasih, kesetiaan, kebaikan, keadilan, dan damai sejahtera akan memerintah Israel. Inilah tanda bahwa Allah kembali menyertai mereka.
Ketika kita kembali jatuh ke dalam dosa, beranilah berharap pada kasih setia dan keselamatan dari Allah. Berbaliklah padanya dan dengan anugerah Tuhan jangan berbuat dosa lagi. Paulus dalam bacaan kedua memuji dan menjadi umat Allah. Ayat-ayat yang dibacakan pada bacaan hari ini membawa kita bermuara kepada suatu pujian kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sungguh suatu pujian yang luar biasa dan menakjubkan. Pertama, pujian kepada Bapa, Allah yang dikenal sebagai Bapa adalah sumber segala berkat, ayat 3. Bapalah yang telah memilih kita, ayat 4. Tujuan Bapa memilih kita adalah supaya kita kudus dan tak bercacat. Bapalah yang menentukan kita menjadi anak-anaknya. Bapalah yang menganugerahkan kepada kita anugerahnya yang mulia. Bapa menyatakan kepada kita rahasia kehendak-Nya. Bapalah yang mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Bapa jugalah yang mengerjakan sesuatu menurut kehendak-Nya. Apakah puji-pujian kita menghayati kebenaran-kebenaran indah ini tentang Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kita? Kedua, pujian kepada Yesus, Allah Bapa memberikan kita karena Yesus Kristus. Tanpa relasi pribadi dengan Kristus, berkat-berkat yang diberikan Bapa tidak dapat kita nikmati dan alami. Di dalam Kristus Bapa memberikan kita. Di dalam Yesus Bapa memilih kita. Di dalam kita memperoleh penebusan. Di dalam Kristus Allah Bapa mempersatukan segala sesuatu. Dalam Yesus, etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi bersatu menjadi umat Allah. Di dalam Yesus dua etnis yang berbeda dipersatukan. Yesuslah yang memungkinkan kita hidup penuh pujian sebab mengalami berkat-berkat Allah melalui Dia. Ketiga, puji-pujian kepada Roh Kudus. Allah memberkati umat-Nya dengan berkat rohani. Artinya semua berkat-berkat Roh Kudus diberikan Bapa karena kita adalah umat-Nya. Roh Kudus merupakan materai dari semua berkat yang diberikan Bapa. Roh Kudus adalah jaminan, warisan, karya penyelamatan Yesus Kristus. Boleh kita cicipi, kini dan seterusnya karena Roh Kudus memungkinkan kita masuk ke dalam pengalaman rohani tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Menjadi umat Allah, siapakah umat Allah itu? Paulus menegaskan bahwa umat Allah berdiri dari etnis Yahudi dan juga etnis non-Yahudi. Hal ini dijelaskan Paulus dengan mempergunakan pronomia kami dan kami. Pronomina kami menunjukkan pada etnis Yahudi di mana Paulus adalah anggotanya, sementara pronominal kamu menunjuk pada semua etnis di luar etnis Yahudi. Paulus menulis di dalam dialah kami, supaya kami, kemudian Paulus menulis di dalam dia, kamu juga. Kedua etnis yang berbeda sekarang tidak hanya memiliki dasar yang sama, yakni Yesus Kristus, tapi juga sama-sama berada dalam Kristus, memiliki warisan yang sama dan Roh Kudus yang sama. Keduanya menjadi satu umat Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi umat Allah? Paulus menyebut dua hal yang kelihatannya bertolak belakang. Pertama, kehendak Allah. Manusia dari segala etnis menjadi umat Allah karena dan oleh kehendak Allah. Persatuan dua etnis yang bertentangan bukanlah keinginan atau hasil usaha manusia. Kedua, pemberitaan Injil. Tanpa pemberitaan Injil, iman tidak mungkin lahir. Jika tidak ada yang memberikan Injil, tidak mungkin etnis Yahudi dan non-Yahudi memiliki iman pada Yesus. Injil ini disebut Paulus sebagai Injil keselamatan. Relasi kehendak Allah dan pemberitaan Injil dapat dirumuskan. Pemberitaan Injil adalah satu-satunya sarana yang ditetapkan Allah dalam melepaskan manusia dan kebutuhan dan dari perbudakan.
Mereka yang dipilihnya dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, membebaskan mereka untuk percaya pada Yesus, dan dengan demikian kehendaknya terjadi. Jelas bahwa memberitakan Injil berarti memberlakukan kehendak Allah. Juga memberitakan Injil menghasilkan persekutuan umat manusia menurut cara yang tidak dapat dibuat oleh usaha-usaha manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua kita akan berdialog bersama 3 narasumber. Dan mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.